Selamat malam pemirsa, perluasan peran militer dalam mengisi banyak jabatan publik dalam draft revisi Undang-Undang TNI kembali menjadi sorotan publik. Langkah tersebut dinilai sebagai upaya untuk menghidupkan kembali dwi fungsi ABRI, alat pertahanan dan keamanan Orde Baru yang dihapus di zaman reformasi karena kerap memicu tindakan militeristik di masyarakat. Pemirsa, inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, dwi fungsi mengganggu TNI. Bersama saya, Kevin Egan. Dwi fungsi mengganggu TNI. Di negeri ini, mempertahankan reformasi ternyata lebih sulit daripada menciptakannya. Perlahan tapi pasti, semangat dan cita-cita reformasi yang digelorakan oleh mahasiswa dan rakyat pada 1998 mulai mengendur, bahkan lesu darah. Selain korupsi yang semakin menjadi-jadi, perluasan peran TNI dalam ranah sipil yang pada era Orde Baru disebut dwi fungsi ABRI, sebagian akan dihidupkan lagi. Di bawah rezim Orde Baru, doktrin peran ganda ABRI dimaknai menempatkan militer sebagai alat pertahanan dan keamanan negara juga berperan penting dalam kehidupan ideologi, politik, ekonomi hingga sosial. Tak mengherankan jika kala itu ABRI menduduki jabatan-jabatan sipil secara masif, mulai dari ketua rukun tetangga, kepala daerah, anggota parlemen, jabatan eksekutif, duta besar, pimpinan BUMN hingga menteri. Pada akhirnya, rezim Orba menjadikan ABRI sebagai alat pengontrol kekuasaan, sekaligus stabilisator dan dinamisator kehidupan berbangsa dan bernegara. Kini, reformasi dipukul mundur jauh ke belakang. Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang disusun secara kilat dan menjadi usulan inisiatif DPR RI jadi pintu pembuka langkah mundur itu. Semula, pasca reformasi, prajurit TNI aktif dibatasi hanya boleh mengisi 10 jabatan sipil. Kini, draft revisi Undang-Undang TNI membuka pintu seluas-luasnya bagi tentara mengisi jabatan di semua kementerian dan lembaga. Hal itu tertuang dalam revisi Pasal 47 dan Pasal 53 Undang-Undang TNI. Pengisian jabatan sipil oleh TNI itu sesuai kebijakan Presiden. Artinya, jika Presiden menghendaki seorang prajurit TNI aktif menduduki sebuah jabatan sipil apapun, maka hal itu tak bisa ditolak oleh siapapun. Jika bilet ini dipertahankan, bukan tidak mungkin tercipta kembali rezim militeristik. Perluasan peran militer di jabatan sipil membahayakan alam demokrasi. Selain mengacaukan meritokrasi aparatur sipil negara, keberadaan prajurit TNI mematikan iklim demokrasi di tanah air. Pasalnya, budaya sipil dengan budaya militer berbeda. Budaya militer lebih taat pada komando, bukan pikiran-pikiran dari bawah yang tersemai secara demokratis. Tantangan Indonesia sebagai negara besar ke depan sangat kompleks. Berjajar pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote membutuhkan pertahanan TNI yang kuat dari berbagai ancaman. Pertahanan menghadapi ancaman konvensional atau non-konvensional yang canggih dan sulit terdeteksi di tengah geopolitik global yang terus memanas amat butuh tenaga dan energi penuh para prajurit negeri. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia TNI yang profesional dan adaptif untuk memenuhi kebutuhan zaman. Belum lagi di depan mata, gejolak separatisme di Papua belum juga menurun tensinya. Hal ini membuktikan strategi penanganan yang belum efektif, termasuk pelibatan TNI. Perluasan peran TNI di wilayah sipil bukan kebutuhan TNI dan bukan kebutuhan negara demokrasi yang berbasis supremasi sipil. TNI harus kembali ke barak. Pemerintah harus menciptakan prajurit TNI yang profesional, alutsista yang mumpuni, dan kesejahteraan yang layak. Sebaiknya tinjau lagi revisi Undang-Undang TNI. Nyalakan terus semangat reformasi, bukan meredupkan atau malah mematikan reformasi.
Pemirsa, untuk membahas tema kita pada malam hari ini sudah bersama dengan saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat malam Mas Kohar. Selamat malam, Egan. Mas Kohar, kenapa kemudian revisi Undang-Undang TNI yang kemudian disebut memberikan sejumlah fasilitas untuk prajurit TNI itu justru akan menghidupkan dui fungsi yang bersifat mengganggu TNI itu sendiri, Mas Kohar? Karena begini, pertama, bahwa spirit reformasi itu sudah menegaskan, memberikan garis demarkasi yang jelas di mana peran TNI. Selama Orde Baru, TNI diberi peran dui fungsi. Dulu kan namanya ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ya. Diberi peran yang namanya dui fungsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988. Yang di pasal 6 itu menyatakan bahwa dui fungsi ABRI itu adalah peran ABRI sebagai penjaga pertahanan dan keamanan. Ya. Dan ABRI memiliki peran di bidang sosial dan politik. Yang itu diwujudkan dalam jabatan-jabatan di wilayah-wilayah yang strategis dan semua jabatan-jabatan yang hampir semua yang ada di yang mestinya bisa dilakukan oleh sipil. Nah, itu kemudian dikoreksi oleh reformasi yang kemudian melahirkan TAP MPR nomor 7 tahun 2000 yang intinya adalah TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis. TNI juga mendukung reformasi. Dan itu semua dinyatakan di dalam TAP MPR yang lalu kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Yang di situ sudah tertera dinyatakan seperti itu. Baru kemudian ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang memberi peluang pada TNI untuk menduduki jabatan kementerian dan lembaga sipil, tapi yang ada kaitannya dengan pertahanan dengan TNI, seperti Badan Rescue, kemudian Badan Narkotika Nasional, atau kemudian Badan Penanggulangan Bencana, yang bidang-bidang itu punya relate, atau sebagai sekretaris militer, Kementerian Pertahanan dan seterusnya yang ada kaitannya dengan kemiliteran. Nah, itu sudah diatur secara jelas. Nah, revisi ini memberi celah bagi itu. Ketika di draft di pasal 47 ada tambahan kata-kata dan atau menduduki jabatan-jabatan di kementerian garis miring lembaga sesuai dengan kebijakan presiden. Artinya kan itu pintu seluas-luasnya bagi TNI untuk kembali masuk ke wilayah-wilayah yang tadinya itu dilarang. Nah, apa hubungannya dengan mengganggu? Ya pasti kita butuh TNI yang profesional, kita butuh TNI yang kuat. Kita butuh TNI yang fokus di tengah ancaman geopolitik yang semakin luar biasa. Di tengah negeri ini yang membutuhkan pertahanan yang kokoh, yang solid, yang masih muncul di sana sini gerakan-gerakan seperti separatisme di beberapa wilayah, terutama di Papua misalnya. Nah, itu semua membutuhkan concern, membutuhkan fokus, membutuhkan sosok TNI yang profesional, yang mampu mengatasi persoalan di bidang pertahanan ini. Nah, persoalan ini kemudian mengganggu TNI kembali ketika TNI diberikan peluang. Selain nanti merusak sistem meritokrasi yang sudah dibangun selama ini, yang sudah disusun, dianalisis, tapi nanti juga bisa membuat fokus TNI ini terbelah. Dan di antara TNI nanti tidak terjadi kesulitan. Karena orang atau jabatan tertentu itu akan diperebutkan oleh institusi TNI, dan ini sangat tidak bagus. Di zaman Orde Baru itu dulu bahkan pernah terjadi dikotomi atau kubu-kubuan di TNI, di ABRI. Ada yang namanya ABRI merah, ada ABRI hijau, ada ABRI yang ditandai dengan pakai jam tangan di sebelah kiri, ABRI yang atau jenderal yang jam tangannya di sebelah kanan, dengan garis komando yang berbeda-beda. Itu tidak bisa. Mas Kohar, kita akan dengarkan dulu pernyataan dari Ketua Badan Legislatif DPR, Supratman Andi Aktas, berikut ini. Terhadap hal-hal yang terkait dengan kepentingan strategis dan anggaran itu masih tetap sama, tidak ada yang berubah. Soal posisi TNI di lembaga-lembaga kementerian, lembaga gitu. Kalau itu kan sudah dilakukan, cuman masalahnya di Undang-Undang TNI-nya kan belum disebutkan. Nah, sekarang ini disebutkan seperti itu. Berarti selanjutnya nanti setelah disahkan menjadi usul inisiatif DPR akan dibahas? Akan dikirim ke pemerintah dulu. Nah, pemerintah setuju atau enggak? Karena ini kan usul inisiatif DPR. Nanti pemerintah sesegera mungkin akan menunjuk wakilnya untuk keempat RUU yang diusulkan oleh Badan Legislasi.
nanti siapa yang akan mewakili, kemudian dimnya seperti apa, apakah pemerintah setuju dengan usulan DPR, ya itu nanti akan kita bahas di pembahasan yang akan datang. Mas Gur, kalau menanggapi mengenai pernyataan dari Supratman Andi Aktas tadi, kira-kira ada halangan tidak sih bagi revisi undang-undang ini agar terganjal begitu? Atau bahkan kira-kira akan mulus nanti sampai disahkan oleh DPR? Iya kan gini, pengalaman yang sudah beberapa undang-undang itu tiba-tiba muncul tanpa diketahui secara luas oleh publik. Banyak sekali aturan-aturan yang tiba-tiba membuat publik itu terkaget-kaget. Ya. Ya kita saksikanlah, misalnya peraturan pemerintah 21 tentang Tapera gitu. Tabungan perumahan rakyat yang tiba-tiba memantik kontroversi yang luas. Ya. Dulu revisi undang-undang KPK juga dikebut secepat kilat. Lalu muncul lagi undang-undang yang lain. Ya. Ada draft RUU penyiaran yang tiba-tiba di situ ditumpangi pasal-pasal yang berpotensi memberangus kebebasan pers misalnya. Dari beberapa rekam jejak yang seperti ini, maka tingkat kepercayaan publik itu menjadi turun. Publik justru khawatir. Yang muncul kemudian curiga dan rasa was-was. Kalau banyak sekali aturan-aturan yang memukul mundur demokrasi ini semakin tidak terkontrol. Nah, kalau cara pandang seperti ini tidak ada yang menyemprit, tidak ada yang meniupkan peluit bahwa itu telah melanggar komitmen reformasi misalnya, maka ya boleh jadi ini akan mulus. Dan ketika itu terjadi, siapa yang akan menanggung konsekuensinya? Banyak, masyarakat. Mereka-mereka yang sudah berkarir sebagai ASN yang tentu saja punya harapan dan punya kesempatan mestinya karena atas kemampuannya, kapasitasnya. Lalu kemudian tergeser karena ada kebijakan presiden misalnya yang menganggap bahwa wilayah ini pantas diduduki oleh pejabat prajurit aktif. Yang kalau prajurit sudah nggak aktif, nggak ada soal. Kalau sudah pensiun atau mereka mundur dari jabatan di TNI, nggak jadi soal. Yang menjadi soal itu kan prajurit aktif. Diberi keleluasaan untuk masuk menduduki jabatan-jabatan di semua kementerian dan lembaga dengan catatan itu sesuai dengan kebijakan presiden. Nah kalau presiden menganggap bahwa semua boleh, nah, siapa yang bisa melanggar? Dan presiden tidak melanggar undang-undang kalau undang-undangnya direvisi. Gitu. Mas Gur, kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Pemirsa, kami tampilkan tadi pernyataan dari Direktur Imparsial yang juga khawatir bahwa dalam salah satu poin revisi Undang-Undang TNI itu jangan-jangan nanti ke depannya TNI juga mengurusi keamanan tidak hanya mengenai masalah kedaulatan tapi juga masalah keamanan dalam negeri. Nah ini menjadi persoalan juga. Ya betul, jadi spirit reformasi, taati saja spirit reformasi karena spirit reformasi itu sudah menghadirkan aturan-aturan yang bersifat universal. Ketika aturan-aturan itu bersifat universal dan kita sudah memilih jalan demokrasi sebagai jalan yang kita anggap paling bagus untuk meniti Indonesia modern ke depan, ya taatilah itu. Tidak usah berimajinasi macam-macam, tidak berpikir macam-macam, berkreasi macam-macam yang justru nanti itu akan memukul balik. Usia demokrasi kita kan belum terlalu lama. Dari tahun, kalau kita hitung dari tahun 98 kan baru 26 tahun. Artinya itu baru belum ada apa-apanya bila dibandingkan katakanlah dengan Amerika Serikat dan seterusnya. Jadi jangan coba-coba untuk membuat sebuah kreasi yang mendalilkan dengan alasan yang aneh-aneh gitu. Seperti tadi misalnya dikatakan, ini kan sudah prakteknya sudah ada. Praktek sudah ada selama ini kan wilayah-wilayah yang baru dibatasi yang ada kaitannya. Ada kaitannya dengan militer, meskipun sebetulnya waktu itu juga sudah banyak yang mengkritisi ini, karena ini bisa jadi embrio untuk menuju ke wilayah-wilayah yang lebih jauh lagi, dan faktanya sekarang ini sudah diberi peluang melalui RUU ini.
draft revisi undang-undang TNI ini. Nah, kalau sampai kemudian ini diberikan keleluasaan yang di situ kelenturannya itu lebih luas, itu kan seperti kayak pasal karet. Pasal karet itu ya tergantung siapa yang menafsirkan. Ya. Yang penting di situ diberikan kesempatan seluas-luasnya di semua kementerian dan semua lembaga. Ya. Yang penting atas kebijakan presiden. Nah, kebijakan presiden itu Ya. seperti apa? Ini kan tidak ada batasan yang jelas. Ya. Tapi kalau di Undang-Undang 2023 Ya. itu sudah ada wilayah-wilayah yang boleh. Dan di Undang-Undang TNI yang lama juga ada wilayah-wilayah yang boleh dimasuki, yang seperti tadi saya katakan. Ya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan seterusnya, Badan Rescue dan seterusnya, yang wilayah posisi-posisi itu adalah posisi-posisi yang memang punya relasi ya, Oke. Nah, selama Mas ini Kohar, dengan ini kan militer. Presiden terpilih kita datang dari kalangan militer. Ya. Kira-kira tafsirannya nanti akan seperti apa dengan pasal ini, Mas? Ya kan ada orang yang kemudian membayangkan, berimajinasi bahwa ini ada kaitannya dengan presiden terpilih. Presiden terpilih adalah Prabowo, tapi kan Prabowo sudah lama tidak berkecimpung di dunia militer. Dia sudah menjadi orang sipil karena sudah pensiun dari militer. Nah, beberapa kepala daerah yang dari militer itu ketika masih aktif itu berani harus mengundurkan diri. Lalu dia bertarung melalui sebuah kontestasi. Nah, sementara ini kan posisi jabatan yang diberikan oleh kebijakan presiden terpilih. Nah, kalau oleh kebijakan presiden terpilih, dan nanti kalau presiden terpilih misalnya, atau presiden yang nanti akan dilantik misalnya, menggunakan hak prerogatifnya untuk mengatakan bahwa semua lembaga, semua kementerian, jabatan-jabatan di wilayah kementerian dan lembaga diisi oleh prajurit aktif, kebijakan presiden siapa yang mau protes? Wong itu hak prerogatif presiden, wong diberikan wewenang oleh undang-undang. Karena itu draft ini atau revisi undang-undang ini mesti dihentikan, mesti di stop. Kenapa? Supaya kita untuk mengevaluasi kembali sudah sejauh mana sih perjalanan kita dalam meniti demokrasi, dalam melakukan pelembagaan demokrasi. Kita ini masih compang-camping kok dalam melakukan pelembagaan demokrasi ini. Fungsi-fungsi demokrasi selama ini yang awalnya sudah seolah-olah seperti on the right track, tiba-tiba dibajak oleh terlalu banyak kepentingan. Nah, spirit reformasi sudah mengamanatkan itu. Spirit reformasi yang lainnya lagi, ya kan anti KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pokoknya segala sesuatu yang kemudian menjadi jejak masa lampau, yang kemudian mengarah kepada otoritarianisme kan semua sudah dihindari. Nah, kok sekarang mau dicoba untuk dibuka lagi? Ini nanti kan bisa seperti kayak membuka kotak Pandora. Oke, Mas Kohar, kita kembali jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Pemirsa, kami hadirkan polling kita pada malam hari ini. Apakah perluasan peran TNI di wilayah sipil menjadi kebutuhan mendesak di era demokrasi? Sebanyak 87% di akun media sosial Instagram kami yang melakukan voting mengatakan ya. Di platform kami yang lain, di akun X Metro TV, sebanyak 76% menyatakan tidak mendesak adanya perluasan peran TNI di wilayah sipil. Ada dua platform yang menyediakan data yang berbeda nih, Mas Kohar. Bagaimana menurut Anda? Iya, paling tidak begini. Di platform X itu kan kita tahu siapa yang mengakses platform X. Mereka-mereka yang relatif lebih maju dalam sisi literasi. Mereka-mereka yang peduli terhadap spirit-spirit demokrasi, civilian gitu kan. Masyarakat madani, masyarakat sipil. Nah, hal-hal semacam ini tidak masalah. Selama di negara demokrasi dia diperdebatkan, akan semakin bagus. Yang penting adalah basis argumentasinya seperti apa. Mungkin mereka yang merasa bahwa selama ini wilayah-wilayah itu dianggap sebagai bagian dari kelembekan gitu ya. Dia butuh sosok yang tegas, yaitu harus dari militer aktif. Tetapi
yakinlah bahwa prinsip demokrasi itu mengatur bahwa TNI itu dalam masyarakat demokrasi dia harus tunduk pada kekuasaan sipil. TNI itu harus menjadi profesional. Dia dididik untuk mempertahankan negara. Itu bukan tugas yang ringan, itu tugas yang sangat mulia dan tugas tantangan yang sangat besar. Apalagi sekarang wilayah kita sedang dalam proses ancaman yang luar biasa. Ketika ancaman yang bersifat asimetris, tentu itu membutuhkan angkatan bersenjata, tentara nasional yang lebih profesional, lebih terdidik, lebih adaptif terhadap berbagai macam hal-hal baru. Nah, kalau kemudian ini direcoki lagi, dikembalikan lagi pada urusan-urusan politik praktis, urusan rebutan jabatan, katakanlah misalnya seperti itu, berebut dengan sipil untuk jabatan, TNI-nya yang justru nanti akan terganggu. TNI-nya akan terganggu, TNI-nya akan menjadi lemah karena dia berada dalam, tadi saya katakan, kubu-kubu yang mestinya tidak perlu. Karena itu, sekali lagi, bahwa prinsip di dalam demokrasi harus ditegakkan. Prinsip negara demokrasi, negara demokratis yang sudah kita pilih, prinsip yang kita awali dari reformasi, itu harus kembali kita ingatkan, kita segarkan, kita terus-menerus sampaikan kepada publik bahwa ini loh risiko-risiko yang akan terjadi apabila misalnya tadi undang-undang ini menjadi atau memberikan keleluasaan, kelenturan kepada militer aktif, kepada prajurit aktif untuk menduduki jabatan-jabatan yang disebut-sebut tadi. Kalau misalnya TNI-nya itu mengundurkan diri atau pensiun, itu tidak jadi masalah, itu bukan isu. Tapi persoalannya di sini TNI aktif, prajurit aktif. Oke, Mas Koar, semoga kita harapkan revisi Undang-Undang TNI tidak akan terjadi dan pembahasannya di DPR nanti segera setransparan mungkin supaya kemudian publik bisa ikut mengawasi. Tentu saja. Terima kasih Mas Koar telah bersama kami pada malam hari ini. Pemirsa, demikianlah editorial malam hari ini. Saksikan terus editorial malam setiap hari Senin sampai hari Jumat pada pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Kevin Egan, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.